dan beberapa yang saya sampaikan. Pertama-tama mari kita memberikan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk di Malaysia di berbagai kita selalu salam kita bisa mencoba keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita selalu umatnya mendapatkan nikmat sebelum kita masuk kepada materi yang akan saya bawakan, pernah nggak sih apa yang dalam kehidupan sehari-hari ini, aktivitas sehari-hari ini, kita pasti melakukan banyak kegiatan yang tanpa kita sadari itu kita lupa akan satu hal, yaitu ketika kita melakukan aktivitas kita lupa akan satu hal, yaitu mengerjakan masalah. Nah, di sini saya ingin menyampaikan beberapa kalimat, beberapa kata tentang keutamaan aktivitas. Nah, dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari tentunya kita berharap keberkahan itu datang, dan itu sudah sewajarnya menjadi hal yang lumrah yang diharapkan oleh banyak orang. Nah, berbagai aktivitas dalam keseharian dikerjakan semata-mata untuk beribadah tentunya. Nah, keberkahan itu sendiri merupakan bertambahnya kebaikan dan ketaatan atau ziyadatul khair pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai segala situasi. Tentu tidak ada seorang pun mau kita aktivitasnya terdapat berkah. Namun dalam artinya tidak sedikit yang lupa untuk mengikuti tuntunan Rasulullah SAW sebelum memulai kegiatan ini. Nah, salah satu anjuran Rasulullah SAW adalah mengucapkan basmalah sebelum mulai mengerjakan segala sesuatu, sebagaimana yang tertera pada sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, artinya itu siapakah yang mengalami kebaikan di dalamnya yang tidak diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kebaikan tersebut akan terhapus, yakni kurangnya berkah. Nah, dari penjelasan hadis di atas, Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kita untuk selalu membaca basmalah sebelum memulai aktivitas, terutama yang mengandung kebaikan. Nah, kadang kita orang-orang itu hal sepele, tapi kadang orang-orang bahkan melupakan hal itu dalam praktik kehidupan gitu. Selain itu, basmalah juga merupakan sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi dan teman-teman, serta pernah sekejap manapun mereka juga dan mereka pernah mendengarkan basmalah. Nah, dalam kitab kuning Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyah menganjurkan beberapa kegiatan yang dimulai dengan membaca basmalah. Nah, di antaranya yang pertama, saat memulai baca Al-Quran sekaligus zikir, saat mulai naik kendaraan atau perahu, saat memasuki rumah, bagi masjid dan keluar dari rumah atau masjid,
saat menunjukkan lampu dan makanan. Yang keempat, pada saat imam menaiki mimbar. Yang kelima, pada saat hendak tidur. Yang keenam, pada saat melakukan sholat sunnah. Yang ketujuh, pada saat menutup hijabnya atau wadah. Yang kedelapan, pada saat memulai menulis atau mengetik. Yang kedelapan, pada saat menutup mata mayit dan hendak memasukkannya ke dalam kuburan. Dan yang terakhir, pada saat mengangkat tangan ketika hendak membaca doa. Kemudian pada kehidupan sempurna. Ini tertera dalam kitab atau persoalan manusia, tapi dalam praktik kehidupannya tentunya ketika kita ingin melakukan aktivitas sehari-hari, tentunya apalagi yang mengandung kebaikan itu dianjurkannya kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yaitu membaca basmalah. Nah, dalam kitab tersebut juga menjelaskan bahwa bacaan basmalah mempunyai kalimat utama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita lupa membaca basmalah, maka dilupakan maka hukumnya tidak dosa. Namun ketika mengucapkan basmalah satu basmalah dalam kita dalam praktiknya kita lupa untuk membaca basmalah sampai makan atau makan lagi. Tentunya kita tidak boleh dosa. Akan tetapi jika kita mengucapkan basmalah, maka kegiatan itu bernilai mendapatkan pahala. Nah, lalu apa sih keutamaan membaca basmalah itu? Nah, keutamaan membaca basmalah sangat besar untuk usaha, sehingga dibutuhkan untuk dibaca setiap akan melakukan suatu kegiatan. Membaca basmalah dapat membuat kegiatan yang akan kita lakukan jadi berjalan lancar. Nah, membaca basmalah ini dihafalkan setiap hari dalam seluruh umat Islam. Di antaranya pada saat membaca Al-Quran serta saat akan memulai suatu kegiatan. Nah, bacaan ini menjadi bagian dari syukur umat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keutamaan membaca basmalah dijelaskan dalam beberapa hadis. Hal ini tentunya akan membawa kebaikan dan keberkahan kepada kegiatan ataupun aktivitas yang Allah sukai. Nah, itu dengan mengetahui keutamaan membaca basmalah, seorang muslim pasti dapat mendapatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari beberapa hadis tentang keutamaan basmalah di antaranya yang pertama, keutamaan itu ada pembatas kesehatan. Nah, keutamaan belajar basmalah yang pertama itu dapat membuat pembatas antara manusia dan setan dengan mengawali segala hal segala teknologi serta tidak akan mengganggu aktivitas yang kita lakukan. Dengan begitu, umat muslim akan terhindar dari perilaku buruk dan menyimpang dari agama. Bahkan sebuah hadis menyebutkan bahwa apabila seorang hamba dari bismillah, niscaya setan muncul sebagaimana munculnya yang di atas api. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, keutamaan membaca basmalah yaitu pembuka rezeki. Nah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim akan membuat segala tujuan bisa lancar dilakukan dan mendapatkan keberkahan di setiap langkahnya. Jadi dua baca basmalah intinya yaitu sebagai membuka rezeki. Yang ketiga, mencegah musibah. Nah, keutamaan baca basmalah selanjutnya yaitu adalah mencegah musibah. Dari Abu bin Abi Thalib, Rasulullah SAW pernah bersabda, wahai Ali, bukan aku yang terjadi kepadamu kalian menghadapi petaka. Ali kemudian mengingatkan, Rasulullah kembali melanjutkan sabdanya, jika menghadapi petaka, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya dengan kalimat itu Allah akan menghilangkan petaka apapun yang kalian hadapi. Jadi saya dengan selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, seorang muslim akan senantiasa dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ada melindungi saat tidur. Nah, salah satu keutamaan membaca basmalah sebagaimana disampaikan oleh Imam Muhammad bin Ali Al-Jawi yang mengatakan dari Ahmad As-Suri dari Kashifus Sunnah, yaitu di antara keistimewaan yang dimiliki basmalah, ketika seseorang membaca sebanyak 21 kali sebelum tidur, maka pada waktu itu diselamatkan dari gangguan setan, dari kemungkinan, dari mati ibadah dan bencana yang lainnya. Yang kelima, keutamaan dari basmalah yaitu menghapuskan dosa-dosa kecil.
keutamaan baca basmalah itu sebagai penghapus dosa. Nah, baca basmalah ini dapat menghapus semua dosa-dosa kecil yang dalam diri salah satu. Yang keenam, diselamatkan dari 19 malaikat. Keutamaan baca basmalah di mana yaitu berbeda dengan karena ada suaminya yang menerapkan tentang keutamaan basmalah ini. Tentu yang artinya siapa yang ingin supaya mengucapkan dari 19 malaikat hingga neraka, maka hendaklah membaca basmalah, maka mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Niscaya Allah buatkan untuknya yang membaca dari setiap satu huruf dengan sebuah surga. Dan yang terakhir, keutamaan baca basmalah yaitu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling keutamaan baca basmalah banyak diriwayatkan, di antaranya sabda Nabi Muhammad SAW. Awan-awan dari bertimur, angin tidak bergerak, namun laut bergelombang. Binatang-binatang dengan penuh perhatian mendengarkan apa yang terjadi. Setan-setan beragam atau dilempari panah api dari langit, dan Allah bersyukur demi kemuliaannya dan kebesarannya bahwa menyebut namanya atas sesuatu niscaya Allah, atas sesuatu niscaya Allah limpahkan berkah pada sesuatu. Tapi sebelumnya jangan lupa baca basmalah terlebih dahulu, karena keutamaan baca basmalah itu sangat banyak dan sangat berarti bagi kita. Salah satu di antaranya kerjaan kita akan membaca basmalah dalam keberlangsungan aktivitas kita sehingga kita insya Allah akan dilancarkan aktivitas ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.